Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nur Fatmawati Tuman dengan NIM 24411000131, kelas PBO 2A. Nah, di sini saya di modul 3 menerangkan tentang konstruktor dan keyword statik. Di bab 1, pendahuluan latar belakang, konstruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instance. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data atau objek. Nah, sedangkan keyword statik dalam Java berfungsi untuk agar metode dan variabel akan menjadi milik kelas, bukan milik suatu instance. Dengan kata lain, dengan menggunakan statik tidak perlu membuat instance untuk memanggil metode dan variabel. Tujuan: mahasiswa mampu memahami konsep konstruktor dalam pemrograman berorientasi objek serta mampu mengimplementasikannya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami penggunaan keyword statik dalam pemrograman berorientasi objek serta mampu mengimplementasikannya. Dasar teori konstruktor. Pengertian adalah konstruktor adalah metode yang secara otomatis dipanggil atau dijalankan pada saat new dipakai untuk menciptakan instan kelas, atau dengan kata lain, konstruktor adalah metode yang pertama kali dijalankan pada saat sebuah objek pertama kali diciptakan. Hal yang mendasar yang perlu diperhatikan yaitu nama konstruktor sama dengan nama kelas. Tidak ada return tipe yang diberikan ke dalam konstruktor signature. Tidak ada return statement. Keyword statik dalam pemrograman Java, keyword statik digunakan untuk mengakses variabel ataupun metode, prosedur, atau fungsi pada kelas tertentu tanpa harus membuat suatu objek dari kelas itu. Umumnya untuk mengakses dan memberi dari kelas kita harus membuat objek kelas, tapi dalam menggunakan keyword statik ini bisa digunakan untuk variabel atau metode. Metode yang dideklarasikan sebagai statik memiliki aturan, hanya dipanggil oleh metode lain yang juga adalah static method. Yang kedua, hanya dapat mengakses atribut statik. Yang ketiga, tidak dapat menggunakan keyword this atau super karena kedua keyword ini menunjuk ke suatu instance tertentu, bukan pada sebuah objek. Ini untuk contoh programnya. Bab 3, implementasi. Tugas praktikum: buatlah aplikasi data mahasiswa sebagai berikut. Masukkan nama universitas dan buat static variabel dan static method setter getternya. Masukkan data mahasiswa, NIM, nama, alamat, jurusan matematika, biologi, kimia, fisika, teknik informatika, dan sistem informasi. Apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Y. Dan jika tidak, maka T. Jika user masukkan Y, maka lanjut untuk memasukkan data mahasiswa lagi, dan jika tidak, maka aplikasi akan berhenti. Desainlah aplikasi data mahasiswa tersebut dengan konsep konstruktor dan interchange. Tentukan parent class dan child class. Setelah itu, implementasikan kelas-kelas yang telah didesain dengan membuat program sederhana yang memiliki fasilitas entry data mahasiswa yang dapat melihat daftar mahasiswa yang telah dimasukkan. Ini source kodenya. Untuk bab 5, penutup, analisa. Dalam pembuatan program Java yang berorientasi objek, kita dapat menggunakan konsep konstruktor dan keyword statik. Kita juga harus dapat memahami dan mengerti tentang konsep konstruktor agar dapat diterapkan dalam proses pembuatan program Java. Kesimpulannya, dapat mengerti tentang konsep konstruktor dan keyword statik yang ada pada program Java. Yang kedua, dapat memahami dan mengetahui terhadap apa saja yang perlu diperhatikan ketika membuat program Java menggunakan konsep konstruktor dan keyword statik. Nah, kita lanjut ke codingannya setelah ini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk source kodenya.
Nah, di sini untuk data unif.java, di sini saya memakai string untuk nama, name, dan unifnya. Nah, public static string get unif, return unif. Public static void set unif, string unif. Ini kita memakai string semua. Ini juga public static string get name, return name, public static void set name, string name, data unif dot name sama dengan name, public static string get nama, return nama, public static void set nama, string nama, data unif dot nama sama dengan nama. Untuk di data mahasiswa.java, di sini extend dari data unif, data mahasiswa extend dari data unif. Static string alamat dan jurusan juga memakai string. Public static string get alamat, return alamat. Public static void set alamat, string alamat, data mahasiswa dot alamat sama dengan alamat. Ini juga jurusan, data mahasiswa dot jurusan sama dengan jurusan. Beralih ke main.java. Import Java util scanner, public class main, public static void main string, args, string lanjut, y, huruf y kapital, file lanjut equal y, scanner input new scanner. Nah, ini untuk input data, untuk kita menginputkan data-data yang akan kita masukkan. Untuk system.out.print universitas data mahasiswa.unif sama dengan input next line. Untuk name juga data mahasiswa.name sama dengan input.next line. Nama data mahasiswa.nama input.next.line. Alamat data mahasiswa.alamat sama dengan input.next line. Dan di sini setelah kita menginputkan universitas, name, nama, dan alamat kita diberi pilihan untuk memilih kode jurusan sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Untuk matematika memiliki kode 61 dan biologi 62, sedangkan kimia 63, fisika 64, teknik informatika 65, dan sistem informasi 66. Kode jurusan data mahasiswa jurusan sama dengan input.next line. Setelah kita menginputkan, kita akan diberikan hasil output yang sudah kita inputkan dari hasil input data mahasiswa tadi. Nah, di sini data mahasiswanya akan tertera universitas, data mahasiswa .get unif, name data unif .get name, nama data unif .get nama, alamat data mahasiswa .get alamat. Nah, ini untuk ketika kita memilih kode jurusan. Jika kita memilih 61, maka system.out.println jurusan sama dengan matematika. Jika 62, system.out.println jurusan sama dengan biologi. Dan untuk 63 juga sama, jurusan sama dengan kimia. 64 jurusan sama dengan fisika. 65 jurusan sama dengan teknik informatika, sedangkan 66 system.out.println jurusan sama dengan sistem informasi. Kalau kita memasukkan kode yang bukan yang tertera di atas, maka system.out.println kode jurusan tidak valid. System.out.println. Nah, di sini kita akan, setelah kita memasukkan kode jurusan juga sudah hasil output dari yang kita inputkan tadi sudah keluar, maka kita akan diberikan
dimunculkan oleh pertanyaan apakah Anda ingin memasukkan data kembali, data lagi. Jika kita ingin memasukkan data kembali, kita menekan huruf Y, sedangkan jika kita tidak ingin memasukkan data kembali, tekan huruf T. Jika iya, kita akan mengulang kembali. Jika tidak, kita akan memunculkan thank you. Kita coba run. Nah, di sini kita masukkan punif. Nah, name untuk nama, kita masukkan nama kita masing-masing. Alamat. Nah, kita dipilih untuk memilih kode jurusan. Sedang saya sistem informasi, berarti saya memilih angka 66. Kita sudah keluar hasil outputnya, yaitu Universitas Trunojoyo Madura, NIM 24411100131, nama Nia Nur Fatmawati Tuman, alamat Bangkalan, jurusan sistem informasi. Karena kita memilih angka 66, jadi yang keluar akan sistem informasi. Apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Jika kita tekan T, maka pilihannya thank you. Keluarnya thank you. Jika kita menekan ya, kita akan kembali mengisi data seperti ini kembali jika kita menginputkan angka Y. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.